Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Fikri Apriansyah, NIM 182111348, asal dari HES 6J. Di sini saya akan mereview buku yang berjudul Bantuan Hukum. Buku ini berjudul Bantuan Hukum dalam Islam yang dikarang oleh Didi Kusnadi dan diterbitkan oleh Pustaka Setia di Bandung pada tahun 2012 dengan nomor ISBN 978-979-076-2060. Dimensi buku ini berukuran 24 cm x 16 cm dengan tebal halaman sebanyak 340 halaman. Selanjutnya saya akan menguraikan mengenai sinopsis buku ini. Buku ini menguraikan tentang konsep bantuan hukum dan pengacara, landasan bantuan hukum dan pengacara, prinsip dan asas bantuan hukum dan pengacara, metode perumusan konsep bantuan hukum dan pengacara dalam kekuasaan kehakiman, serta tujuan bantuan hukum dan pengacara. Dasar-dasar bantuan hukum dan pengacaraan penting untuk dipelajari dan dipahami secara mendalam karena pengetahuan mengenai bantuan hukum merupakan pengetahuan teoritis dan praktis. Bahkan secara yuridis, hak-hak masyarakat untuk memperoleh bantuan hukum secara gratis dijelaskan dalam buku ini dengan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, bantuan hukum menjadi bagian hak asasi manusia. Dalam buku ini dipaparkan menjadi 5 bab, daftar pusaka dan lampiran. Bab 1 mengenai konsep dasar bantuan hukum dalam Islam. Dan kemudian bab kedua, konsep bantuan hukum dan profesi pengacaraan dalam sejarah hukum Islam. Dalam bab 2 ini berisikan subbab-subbab. Yang pertama, pengertian bantuan hukum dan pengacara. Yang kedua, landasan bantuan hukum dan pengacara. Yang ketiga, prinsip-prinsip dan asas bantuan hukum dan pengacara. Dan yang keempat, metode perumusan konsep bantuan hukum dan pengacara. Yang kelima, bantuan hukum dan pengacara dalam kekuasaan kehakiman. Serta yang terakhir, tujuan bantuan hukum dan pengacara. Seperti ini fisiknya. Selanjutnya, bab ketiga. Bab ketiga yaitu adalah perkembangan teori bantuan hukum, hubungannya dengan praktik penegakan hukum dalam sejarah hukum Islam. Dalam bab 3 ini terdapat beberapa subbab. Yang pertama, latar belakang munculnya teori bantuan hukum. Yang kedua, perkembangan teori-teori bantuan hukum dan pengacara. Yang ketiga, institusionalisasi bantuan hukum dan pengacara. Yang keempat, bantuan hukum, pengacara, dan peradilan Islam. Yang terakhir, bantuan hukum dan penegakan hukum Islam. Selanjutnya adalah bab keempat. Pada bab 4 ini, yang berjudul Bantuan Hukum, UU Advokat, dan Profesi Kepengacaraan Syariah di Indonesia, menjelaskan beberapa subbab maksud saya. Yang pertama, perkembangan regulasi advokat dan bantuan hukum di Indonesia. Yang kedua, UU Advokat dan bantuan hukum dalam sistem hukum Indonesia. Yang ketiga, organisasi advokat dan kepengacaraan syariah di Indonesia. Yang keempat, syarat-syarat dan yurisdiksi advokat atau pengacara syariah. Terus yang kelima, tugas dan fungsi advokat atau pengacara syariah. Dan yang terakhir, kode etik advokat atau pengacara syariah. Fisiknya seperti ini. Semoga terlihat jelas. Lalu yang bab terakhir yaitu adalah implementasi konsep bantuan hukum dan profesi kepengacaraan syariah dalam proses penegakan hukum Islam di peradilan agama. Ada beberapa subbab, di sini ada 6. Yang pertama, problematika penerapan bantuan hukum dan pengacara syariah di peradilan agama. Yang kedua, profesi bantuan hukum dan kualifikasi advokat syariah di peradilan agama. Yang ketiga, ruang lingkup bantuan hukum dan kepengacaraan syariah di peradilan agama. Yang keempat, prosedur bantuan hukum dan kepengacaraan syariah di peradilan agama. Yang kelima, prospek bantuan hukum dan kepengacaraan syariah di peradilan agama. Yang terakhir, kontribusi bantuan
hukum dan pengacara syariah di peradilan agama. Selanjutnya ada daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Setelah membaca buku ini, menurut saya buku ini memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Yang pertama akan saya sampaikan kelebihannya. Buku ini memang berfokus pada posisi pengacara syariah, khususnya di lingkungan peradilan agama. Kemudian buku ini dapat menambah literatur dalam bidang bantuan hukum Islam atau bantuan hukum untuk lingkungan perguruan tinggi agama Islam maupun mahasiswa ilmu hukum pada universitas negeri. Kemudian yang selanjutnya, buku ini disusun berdasarkan keinginan aktivis pendidik untuk memiliki buku pegangan dan permintaan para praktisi hukum memiliki buku yang dapat menjelaskan bantuan hukum di lingkungan agama. Kemudian bahasa yang digunakan dalam buku ini tergolong mudah untuk dipahami. Selanjutnya, referensi yang dicantumkan pada footnote-nya itu juga jelas. Selanjutnya, pemilihan jenis dan ukuran font yang digunakan dalam buku ini sangat nyaman untuk dibaca. Dan untuk yang terakhir, menurut saya kelebihannya adalah dalam lampiran disertakan UU yang digunakan referensi dalam buku ini. Kemudian kekurangan buku ini yaitu adalah buku ini tak memuat UU bantuan hukum, tetapi hanya menyinggung rancangannya. Kemudian dalam buku ini terdapat kata-kata asing seperti dari bahasa Inggris maupun bahasa Arab yang dapat membingungkan beberapa pembaca yang tidak memahami bahasa tersebut. Selanjutnya, penggunaan referensi dari ayat Al-Quran yang hanya mencantumkan nomor surat yang mengakibatkan kesulitan menemukan ayat yang digunakan referensi. Maksudnya kita tidak mengetahui secara pasti bagaimana bunyi ayat tersebut. Terus yang terakhir, untuk memahami beberapa bagian dari buku ini diperlukan sedikit banyak harus mengetahui tentang hukum Islam itu sendiri. Sekian review buku bantuan hukum dalam Islam ini pada hari ini dari saya. Apabila kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.